Pernahkah engkau sholat tapi hatimu masih kosong? Pernahkah engkau berzikir tapi jiwamu tetap gelisah? Berapa lama lidah kita menyebut nama Tuhan, namun rasanya tidak pernah benar-benar hadir. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, jika engkau ingin jujur, mari kita akui bersama. Selama ini kita telah bertahun-tahun beribadah, tapi hanya tubuh yang bergerak, sedangkan ruh masih tertinggal di ambang pintu. Dan hari ini, saya tidak sedang membahas ilmu syariat biasa, tapi kita akan menyelam jauh ke ruang terdalam dari ibadah itu sendiri, masuk ke pusatnya, menyingkap sesuatu yang dianggap mustahil. Bahkan para ulama pun banyak yang tidak tahu. Ya, tema ini memang berat, tapi percayalah, jika kamu mampu duduk tenang dan menyimak sampai akhir video ini, bukan hanya pemahamanmu yang akan berubah, tapi caramu beribadah pun akan berubah total. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Salat, zikir, dua kata yang begitu akrab di telinga kita. Tapi mari kita tanyakan, apakah kita benar-benar mengerti keduanya? Ataukah kita hanya mengikuti tanpa tahu arahnya? Banyak orang berzikir, tapi hanya di lisannya. Banyak yang sholat, tapi ruhnya absen. Zikir dan sholat bukan sekedar rutinitas. Ia adalah latihan untuk kembali pulang kepadanya. Ia adalah jalan sunyi yang membawa kita dari diri sendiri menuju Allah. Namun sayangnya, banyak yang tersesat dalam teknis dan hitungan. Sibuk menghitung tasbih, tapi lupa menghidupkan ruh. Sibuk menghafal gerakannya, tapi lupa menyambungkan rasa. Inilah yang akan kita kupas, zikir dan sholat dari perspektif ruhani, bukan hanya syariat zahir. Banyak yang mengira zikir itu menyebut-nyebut nama Allah. Padahal zikir dalam bahasa wahyu bukanlah menyebut, tapi mengingat. Dan mengingat itu bukan di mulut, tapi di dalam kesadaran. Jika zikir hanya disebut-sebut tanpa hadirnya kesadaran, maka ia belum sampai kepada makna zikir. Coba renungkan, ketika engkau mengatakan Allahu Akbar, siapakah yang berkata itu? Lidahmu, hatimu, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang tak bersuara namun terasa? Salat adalah ibadah paling utama, tapi tanpa ruh, ia hanya sebatas gerakan kosong. Apa ruhnya? Zikir. Ketika ruh tak hadir di saat salat, maka ia hanya menjadi rutinitas biasa bagi tubuh. Tidak akan mengangkat kita naik, tidak akan menanamkan rasa ketenangan. Zikir adalah ruhnya salat, dan ruhnya itu bukanlah berhuruf, bukan juga bersuara, apalagi berbentuk. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14, dirikanlah salat untuk mengingatku, bukan untuk menyebutku, bukan untuk menghafal bacaan semata, tapi untuk mengingatnya. Saudaraku, Sang Sejati, ada dua jenis zikir. Pertama, zikir jahar, zikir yang terdengar dengan lisan, dengan hati yang masih menggunakan kata.
masih memakai bentuk. Yang kedua, zikir khafi, zikir yang tersembunyi, tak bersuara, tak berhuruf, dan tak berbentuk. Zikir khafi ini adalah keheningan yang sadar, tapi bukan kosong, melainkan kesadaran akan kehadirannya. Zikir jahar dibaca oleh jasad dan nafs. Zikir khafi dilafazkan oleh ruh. Saat engkau menyebutnya dengan lidahmu, itu bagus. Tapi ketika engkau mampu diam dalam kehadirannya, itulah kesempurnaan. Inilah makna hakikat daripada zikir. Zikir yang sejati bukan diucapkan, ia mengucap sendiri dari dalam. Ia tidak berasal dari mulutmu, tidak juga dari hafalanmu, tapi dari tempat yang lebih dalam dari hatimu. Tempat di mana engkau dan Tuhan tidak lagi berjarak. Orang-orang makrifat menyebutnya sir, rahasia terdalam diri kita. Tempat Allah bersemayam. Kata Nabi, qalbu mukmin baitullah. Jadi, jika engkau masih merasa aku sedang berzikir, itu belum hakikat. Karena hakikatnya adalah ketika hanya Allah yang tersisa. Diri kita diam, tapi zikir tetap berjalan. Bukan oleh kita, tapi olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang samar. Hadis riwayat Baihaqi. Dan di hadis lainnya, Rasulullah pun bersabda, man arafallahu kalla lisanuhu. Siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, keluh lidahnya. Jadi zikir bukan sampai banyak, tapi sampai keluh. Bukan berisik dalam bacaan, tapi hening dalam kesadaran. Inilah kesalahan yang sering terjadi. Banyak yang mengira zikir itu tentang berapa ribu kali menyebut nama Tuhan. Tapi coba bandingkan, mengwiridkan subhanallah sebanyak 1000 kali tanpa henti. Apa bedanya dengan menyebut nama seseorang 1000 kali? Secara teknisnya, tentunya sama-sama gerak lidah dan bibir. Lalu apa yang membedakannya? Hadirnya Allah. Tanpa kehadirannya, zikir hanya menjadi olahraga vokal. Maka jangan heran jika setelah berzikir kita masih tetap mudah marah, tetap gelisah, dan tetap merasa hampa. Itu bukan salah zikirnya, tapi salah cara menyambungnya. Lalu kenapa banyak ulama tidak mengajarkannya? Saudaraku, ilmu ini bukan tidak ada, tapi terputus. Ilmu zahir terus diwariskan, tapi ilmu rohani tidak semua orang akan mendapatkannya. Bukan karena sombong, tapi karena jalan ke dalam itu tidak populer, tidak bisa dibahas di atas mimbar, harus dirasakan dan dihidupi. Lalu bagaimana cara menghidupkan zikir khafi? Caranya, diamkan pikiran dan perasaanmu. Itu saja. Berzikir, tapi jangan pikirkan zikirnya. Jangan rasakan getaran batinnya. Jangan tunggu apa-apa. Hanya diam, tapi sadar. Saat engkau benar-benar telah diam dalam pikiran dan perasaanmu, engkau akan melihat bahwa zikir berjalan dengan sendirinya, tanpa huruf dan suara, tapi penuh dengan kehadirannya. Itulah zikir yang tak berhenti, bahkan ketika engkau tertidur sekalipun. Itulah daiman yang bersambung siang dan malam. Zikir jahar dan zikir khafi bukan pilihan, tapi satu paket. Ketika engkau mengucapkan subhanallah dengan lidahmu, diamkan pikiran dan perasaanmu. Ketika engkau mengucapkan
Allahu Akbar di dalam hatimu. Janganlah membayangkan apapun, jangan juga mentafsirkan apapun. Itulah kuncinya. Jadi ketika jasad dan roh telah selaras, ketika nafs telah tenang, ruh yang akan memimpinnya. Jika zikir adalah ruh dari sholat, dan selama ini zikir kita masih sekedar lisan, maka bagaimana dengan sholat kita? Jika sholat adalah latihan kematian, maka sudah siapkah kita mati dengan sholat yang tanpa ruh? Berapa tahun sudah kita hidup seperti ini? Masihkah kita berharap surga tanpa hisab? Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.